menyewa motor dan pergi ibadah. Misalkan pagi-pagi jam 6 nanti berangkat menuju ke Mekah naik bis, berarti otomatis sebelum itu sudah dikondisikan sama Al-Karom sama petugas kloter. Pertama harus mandi dulu, yaitu mandi besar. Mandi apa? Untuk mandi sunat ihram, karena sebelum berihram itu disunatkan mandi terlebih dulu. Niatnya pun Bismillahirrahmanirrahim, adus berihram, oke. Nanti Arabnya malah ini pemilih Arabnya nawaitul ghusla bisunnatil ihrami mati dan naik pas mau adus ihram wajib. Setelah mandi ihram, panjenengan sudah memakai pakaian ihram. Seseorang kalau sudah pakai pakaian ihram berarti salah satunya tidak boleh memakai pakaian yang khusus yang laki-laki. Nah, ibu boleh. Yang kedua, kalau laki-laki berarti tidak boleh menutup napas ihram, menutup biasanya pas ihram yang begitu bawa topi, bawa rebutan, ihram harus sekali. Kita tidak boleh untuk dunia, apalagi saat panas gitu. Nggak boleh gitu. Jangan main dam ini loh. Dam ini loh, kali ada dam nusuk dan dam isah. Dam nusuk terkait dengan masalah ibadah. Kalau dam isah itu karena kita melanggar larangan ihram, yang ada tadi menutup kepala. Dah tutupan bajunya, terus dam bayar dam. Dami apa? Dami apa boleh itu? Kambing. Apa dami? Ayo. Kambing satu. Pilih bisa puasa 3 hari. Dia bisa memberikan makan fakir miskin 6 orang, bisa juga nyembelih tapi dulu pertama adalah nyembelih kambing. Dengan pas mengeluh tengah Arafah tengah pas sebagian itu orang lagi kena sedika dia juga kena dan gitu. Dengan pas tenda berlalu semut hewan rebut pelajaran dari alamat lalu saya terus dipatahnya ini mati semua dipatahnya ya terus semua beriklan itu hasilnya baru modus pergi dengan matanya semua dari sebel betul karena tuh termasuk nanti larangan kayak itu apa saja nanti dipelajari. Begitu saja nanti buka tidak harus buka apa bisa gitu. Larangan itu untuk untuk laki-laki, untuk perempuan jadi kegiatan yang sudah berpakaian ihram itu rasanya bisa menjauhi meninggalkan larangan-larangan ketika kita sudah berpakaian ihram. Kembali tadi terkait dengan masalah umroh wajib karena sangat besar. Setelah panjenengan tadi mandi pagi, kemudian jam 7 adalah sudah didorong ke bis untuk menuju ke Mekah. Berarti saat itu panjenengan ketika naik bis harus sudah berpakaian ihram. Setelah berpakaian ihram nanti kurang lebih 3/4 jam, setengah jam lebih sedikit lah dari Madinah. Nanti panjenengan sampai yang nama masjid apa? Masjid Iqbal yang dari Madinah.
Bapak Ibu, panjenengan ketika sampai di Masjid Ali itu kadang-kala pun ada masalah. Kalau ini karena satu rombongan itu ada satu kloter itu ada 8 rombongan, berarti berapa? 8 bis. Masjid Ali itu berdiri atas Masjid Simpang 5, berdiri atas Masjid itu Masjid Ali ini itu masjid ombo parkirannya ombo. Dan terus parkirannya itu ada 2, satu posisi di sebelah kanan, satunya sebelah kiri. Bisa juga nanti panjenengan negara di sini itu parkirnya bukan orang kumpul di sini sebelah lor, di sini sebelah itu. Tidak usah panik, tidak usah panik. Yang penting diberani, bisa di foto, terus yang kedua, biasanya jenengan punya slayer ini. Kalau kita beri bis. Yang ketiga, kita ini warna bis, nopo. Kadang kan pertama dari warna bis abang, jadi foto sama slayer. Nah sampai ini nomor polisi pria itu kan nomor arah 1477 ini bagian 1477 betul kiri 1 lagi 4 7 yang paling di foto di foto nanti ada ciri khas khusus dikasih itu saya ditaruh di Twitter. Tujuannya apa? Ketika panjenengan nanti sudah masuk ke Masjid Ali untuk melaksanakan apa Bu? Sholat sunnah tapi kalau mandinya kan di hotel dan tidak mungkin mandi lagi di Masjid Ali, tidak mungkin mandi di hotel, pakaiannya apa ihram dari hotel, kemudian sebelum niat ihram itu kita sholat sunnah ihram 2 rakaat. Di mana? Di Masjid Ali. Ninggu sing bapak-bapak kali ibu rupanya berbeda. Makanya si bapak itu ojo terlalu godani bapak terus godani omong beri gitu godani. Nah bapak ini ngapa gandeng bangga yang lebih demi aku merati gandeng bapak buat gandeng. Insya Allah akan berbagi menolong sama kesalahan ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bapak itu kan bisa tempat sholatnya kan bisa. Otomatis nak tempatnya sholatnya beda, wudhunya beda, melalui masjid beda, mau metu kok masjid beda. Boleh apa Bu? Bis. Oh, makanya dari sini harus punya kemandirian, harus punya gambaran. Oh, berarti aku mau mudun ke bis, akhirnya bisa lah. Tidak kayak kamar, terus arahnya biasa dari sini, bahkan pulang dari sini harus sejak awal dilarang seperti itu. Ibu-ibu singnom, ibu-ibu yang ingatannya masih membantu bapak ibu yang sudah kadang bisa ngomong. Wah ini mah, ini udah bisa tapi kok, dan mau yang bisa tugas dengan bersama jamaah saling membantu. Gambaran ini. Nah, ketika dengan sudah sholat sunnah 2 rakaat, biasanya sholatnya ya usolli sunnah al-ihrami rakaat ini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Biasanya surat pertama apa? Kuliah. Fatihah saja kuliah. Tidak apa-apa, malah apa ya? Mereka tuh bebas. Burung-burungnya itu sudah masih kuliah itu. Meski untuk dulu itu jadi kan kelas reso itu kuliah itu anggaran sing ora apa betul
mau kuliah, ngapalin kuliah, gitu. Di sekolah malah kabar-kabar, gitu. Tapi aku bingung malah itu iso. Obat terus. Oke, setelah pagi nanti sholat sunat 2 rakaat, gitu. Kemudian berdoa. Dia berdoa membalas dengan kesehatan, dengan kelancaran dan masalah ibadah dan sebagainya. Setelah sholat 2 rakaat berdoa, setelah itu pula panjenengan niat apa bu? Niat Isra. Setelah banyak niat Isra di situ, niatnya di bu? Niat umrah di bu berarti? Nawaitul umrah wa akramtu billahi. Ini langsung robot dulu. Saya niat melaksanakan umroh dan berikrar umurnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah niat umroh sekaligus mengakhirkan ikrar karena membawakan yang paling pendek lah benar. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, saya mengibadah-Mu untuk melaksanakan umrah. Itu sama nawaitul umrah tersebut. Ya. Setelah itu berarti larangan-larangan ketika banyak pakai ihram itu harus ditinggalkan semua. Kadang-kadang bis dari Madinah ke Mekah itu berjalannya minimal 5 jam, 4 jam. Nah, kalau sudah tidak berjalan 3-4 jam berarti masih ada 3 jam setengah. Dijaga jangan sampai hal-hal yang menjadi larangan ketika kita memakai pakaian itu kita langgar karena nanti kena jadi termasuk untuk kita naon jangan bisa ngantuk dulu si bapak-bapak nanti dia yang berat kita ngomong apa ya ampun gitu biasa aja. Setelah perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah, sampai di Mekah langsung saja ketika sampai di hotel gitu. Itu tergantung dari pembimbing maupun ketua kloter maupun karu-karunya nanti langsung melaksanakan tawaf atau tidak, melaksanakan umrah atau tidak. Kalau pelaksananya misalnya datang sampai sana itu sore jam-jam 4 atau mungkin pelaksananya ditunggu sampai habis sana. Nah, mulai ini kan panjenengan harus mulai ini ketika sampai hotel di hotel ini, di hotel ini, nah itu difoto, nah itu di-share log, atau di-share log ya, di-share atau di log, share log. Karena pas share log itu juga bisa membantu teman lain yang cara petik bukan kesasar pada jalan yang berbeda. Jadi foto dari situ kan Islam langsung turun dari Islam. Kadang ketika Islam kan akan muncul lokasi hotelnya apa, terus rutenya yang dilalui jadi 5. Karena setelah itu baca nanti berangkatnya ke masjid. Biasanya kalau beberapa itu tidak berani berspekulasi ngambil sholat jamaah dulu. Karena khawatir kalau sholat jamaah ini mau umrohnya itu setelah sholat jamaah di Masjidil Haram itu biasanya kotak najis, ya, kotak najis. Karena apa? Jamaah itu makanya biasanya sholat maghrib sama sholat isya di hotel, setelah itu baru menuju ke Masjidil Haram hanya untuk melaksanakan umroh. Nah, ketika sampai di masjid itu yang perlu kita mulai pertama titik lokasi ketemuan masjid itu pundi itu harus sekali kita berpikir kemungkinan yang tidak bagus gitu. Dan menganalisis kesasar saya melihat tahu kembali itu dari biasanya tergantung sehingga tidak aman gampang dari Masjidil Haram itu adalah WC WC 3, WC 4, WC 5, WC 6 dan nah
Kudus ini punya pesantren, ini bisa cilik, itu kalau bisa itu aku salah, ada yang bisa enam, gue itu sekolah sahabat. Nah ini bisa satu pada sisi mungkin ya betul kan? Nah ditunggu di WC, nomor di WC. Jika nanti ada apa-apa komunikasinya, balik ke ini kamar mandi atau WC. Nah dari sini mulai panjenengan harus menata hati, harus membahasakan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ketika masuk dari sumber pemerintahan kamar mandi nama atau Islam mau masuk ke Masjidil Haram lewat pintu King Abdul Aziz atau pintu yang lain, itu kadang-kadang sisi bisa masuk, sisi diarahkan ke pintu yang lain. Bisa masuk pintu yang sama, sisi masuk nomor lantai dasar yang dekat dengan Ka'bah, satu bisa juga diarahkan menuju lantai 2 atau lantai 3. Dan dia mau benar lebih digulai, dia bilang Pak yang tidak mungkin ya, tetap harus ngerti yang masuk ke lantai 1 yang lantai 1, yang masuk ke lantai 2 teruskan ke lantai 2, yang masuk ke lantai 3 sama ke lantai 3. Nanti ketemunya ketika setelah selesai tawaf, selesai sa'i, baru berkumpul di tempat yang dituju tadi, di kamar mandi 6 atau 4. Jadi ketika yang masuk ke Masjidil Haram itu karena masuk ke pintu Gate Aziz, Gate Abdul Aziz, berarti otomatis ya sama sehari pertama ini yang dilakukan ketika kita mau umroh itu kan setelah niat, setelah berpakaian ihram, yang pertama apa hukumnya adalah tawaf. Tawaf akan mengelilingi kan. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Ketika kita memulai apa untuk tawaf? Hajar Aswad. Tandanya dari mana Bapak Ibu? Tandanya apa Hajar Aswad itu apa? Oh iya, itu lampu hijau. Lah panjenengan ketika masuk itu kan belum masih pas lampu hijau, tidak juga lampu hijau yang beringi, dia nanti bukan dari sekitar tapi mungkin yang balik harus muter dulu, kalau muter apa sampai kepada lampu hijau. Lampu hijau baru akan mulai ya untuk melaksanakan nah pasti pas saja adalah lulus setelah lampu hijau langsung dimu. Nah, niatnya apa Bapak Ibu? Nah itu anak bawa itu niat sun tawaf mau beringat apa itu cuma mau pulang lebih apa sangat pakai makanan atau jadi sistem ya ketika sudah menemukan lampu hijau Bapak Ibu ini harus semua cocok, masing-masing jamaah sudah punya keyakinan. Kenapa? Ketika banyak muter lagi terus beli dalam bareng jalan kali pertama bareng dikumpul nih pas mulai nih bareng darah muter siji sama si bareng loro aman ketelu kedorong kalau mau ngilang. Nah jadi pecah aja. Dan nanti mau beli bapak Pak yang nanti ya itu pelaku terus ya tetap jalan terus paling sudah tahu mulainya sudah mulai dari lampu hijau berarti mulainya berapa kali Bu? 7 kali. Nah ketika 7 kali muter itu ketika dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad maksudnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya aziz wa ya rabb. Itu dari rukun Yaman sampai rukun Hajar Aswad. Dan dari Hajar Aswad sampai muter itu di posisi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu terus berarti dengan pasal itu situ sekali dibanding umur Allah Rabbana atina kalau subhanallah namanya masuk rukun menuju ke Hajar Aswad itu bacanya apa itu baca Rabbana atina setelah lepas secara
illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muter yang itu. Oke. Masing-masing harus ngitung dewi iso. Karena kok jalan-jalan no. Pemirsa yang bisa mengingat. Setelah saya muter putaran terakhir, banyak kan setelah toba berarti menuju ke mana? Mas'a, itu tempat sa'i. Nah, dengan ingin cepatnya maka dia ada itu kan apa? Putaran 1, 2 sampai ke 5. Nah, ketika sudah masuk putaran 6 dan ke 7 itu dengan agak melebar, minggir, tersaing apa? Dengan masih yang dulu terus membangunnya kangenan, jadi muternya agama bimbang tapi meliting, agama itu tapi nah paling kan minggir, pas sampai lampu hijau, Allah keluar. Nah ketika mau keluar ada sunnah yaitu untuk melaksanakan sholat 2 sholat apa namanya? Ba'da atau disebut dengan sholat sunnah mutlak. Tempatnya dulu di Makam Ibrahim belakang sejajar dengan itu. Tapi lah tentu lagi lah mau tiap kali ya sekali lah penting untuk apa depan itu ada makam. Kalau bisa lagi masuk ke hiji, tapi untuk awal nggak usah. Dan Rasulullah wajib oleh sholat 2 rakaat menjadi belakang makam Ibrahim. Setelah itu panjenengan menuju ke tempat sa'i, ngambil keluar kiri baik menuju arah menuju ke tempat sa'i. Kadang tempat ini kumpul dulu nanti menjadi pas wafat masih 1, tapi ketika pas nanti menuju ke tempat sa'i itu pisah lagi karena mungkin ditutup. Siji bisa menuju sehingga siji diarahkan naik ke lantai 3. Itu harus siap. Ketika kita melaksanakan sa'i berarti dimulai dari mana? Dari sofa menuju ke mana? Sa'i itu berapa kali? 7 kali. Tadi udah ya. Sofa, marwah, sofa, marwah, sofa. 7 kali. Oke. Terakhir berarti di mana? Di marwah. Lah kadang-kala awalnya saking tempat tawaf menuju masjid kadang-kala adalah orang pas namanya sofa tapi menurutnya judul dan namanya marwah. Itu sudah berubah. Ya itu dia aja kita sampai marwah. Nah marwah dari marwah ke sofa, tapi tidak hitungannya dimulai dari sofa. Berarti nanti untuk pelaksanaan sahnya nanti hitungannya ada 8 dan marwah sofa. Bapak sampai 8 karena kembali ke marwah. Dan itu masing-masing harus di luar di luar yang ngerti urut-urutan itu tahu, sehingga kita pisah dengan jamaah, pisah dengan anggota yang lain, pisah dengan pasangan itu bisa melaksanakan kegiatan berwajib secara mandiri. Karena berwajib itu suatu keharusan. Salah satu keharusan agar haji kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai melaksanakan sa'i, dalam sa'i itu ada baca-bacaannya. Ketika dibilang itu doanya apa? Pemerintah ya subhanallah walhamdulillah terus tapi karena itu lagi nggak apa-apa, ya daripada dia mau nomor doanya malah bingung. Setelah sampai di tempat marwah selesai melaksanakan sa'i, rukun umroh yang satu apa lagi? Telah niat ihram sudah, tawaf sudah, sa'i sudah, berapa yuk? Tahalul dengan cara apa? Nah misalkan ada seorang yang tahalul belum tahalul tapi motong rambut, kemana boleh tidak?
tidak. Misalkan Pak Patmo belum tahalul tapi suruh motongan Bu Patmo ini benar, harus potong sendiri dulu baru motongan orang lagi. Jadi potong minimal berapa Bu jumlahnya? Bebas begini boleh itu nganggap itu dulu itu bebas, yang penting rambut. Kami berrambut itu sudah baik, boleh dipotong. Rambut berarti ada juga kepala. Setelah itu pastinya selesai melaksanakan kegiatan umroh haji. Berarti pakaian ihramnya bisa biasanya kalau orang kegiatan itu kalau bawa tas, tapi tasnya tak isi kaos, tak isi selama putih sing itu pasti tipis. Dan itu kegiatan umrah wajib bersai awalnya bebas, bisa salin pakaian kaos, pakaian celana. Dan yang umrah kan ngelih, namanya jasa tahu kata. Ya, kemudian disimpan itu ada tempat untuk makan malasnya khas Saudi dan lain-lain. Nah, itu. Dari sini untuk umrah wajib sudah selesai. Nah, tapi ketika pada masa umrah wajib adalah manusia hitungannya orang pas, ada yang 6 sudah itu betul-betul tersana. Sebut banyak betul. Dasar, rasa ya, tuliskan ya, tapi tetap itu bilang bahwa haji itu permasalahan sangat kompleks, makanya ketika pada nanti menjadi jamaah haji itu kunci ini wonten perlu dua